Pilih saham atau reksadana? Dengan saya Edwin Meyer. Hari ini kita akan mengulas tentang dua instrumen investasi yang paling populer di Indonesia. Kalau kamu ikuti video-video saya sebelumnya, kamu pasti tahu saya sudah berinvestasi di saham selama 4 tahun sejak di bangku kuliah dan mendirikan sebuah komunitas bernama Meyer Partnership yang membahas seputar investasi saham. Saya juga mendapatkan lisensi dari OJK, yaitu Wakil Manajer Investasi atau WMI, sebagai analis saham profesional. Di video ini, saya akan kasih pertimbangan dalam memilih reksadana atau saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kalian bisa support channel saya dengan subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya dapat notifikasi video saya yang baru mengenai investasi dan keuangan. Dan supaya saya tetap semangat buat upload video setiap minggunya. Untuk investor pemula, saya menyarankan untuk belajar mulai dari reksadana. Baru setelah itu, saya juga jelasin di video lain tentang membuka rekening saham sendiri dan nabung saham sampai bisa beli rumah. Kenapa mulai dari reksadana? Asalnya simple, supaya kalian tidak kapok berinvestasi. Membeli saham sendiri membutuhkan kamu untuk spend waktu lebih, memiliki ilmu dan analisa yang mendalam. Memang saham biasa memberikan return yang sangat besar dalam jangka panjang, dari puluhan hingga ratusan persen dalam beberapa tahun saja. Tetapi, saham juga bisa turun puluhan persen dalam waktu yang singkat. Dan menurut saya, jika kamu masih pemula, kamu pasti belum siap untuk menerima resiko kerugian sebesar itu. Sedangkan reksadana memiliki diversifikasi yang luas, yaitu investasinya disebar ke banyak aset, sehingga kinerjanya tidak terlalu volatil atau naik turun dengan cepat. Jadi ketika ada satu aset yang kinerjanya buruk, harapannya aset yang lain memiliki kinerja yang baik dan mengangkat kinerja keseluruhan reksadana. Memang dalam jangka panjang, tidak ada orang yang kaya hanya dari reksadana. Sedangkan melalui saham, sudah terbukti banyak investor yang menjadi kaya raya, bahkan salah satu terkaya di dunia, seperti toko Warren Buffett. Menurut saya, investasi itu adalah proses belajar dan praktek yang terus-menerus kita kembangkan. Jadi apa pertimbangannya dengan memilih reksadana atau saham? Kita coba mulai dari definisi reksadana. Reksadana adalah sebuah produk investasi yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat, baik individu maupun korporasi. Reksadana dikelola oleh manajer investasi, kemudian diinvestasikan ke dalam kumpulan dari berbagai produk saham, obligasi, deposito, dan aset lainnya. Dana yang dihimpun di masyarakat disimpan oleh bank kastodian. Jadi kamu nggak perlu khawatir manajer investasi sampai lari membawa uang kamu, karena uangnya aman di bank. Jenis-jenis reksadana secara umum ada 4. Yang pertama, yaitu reksadana pasar uang, yang paling banyak isinya deposito dan sebagian obligasi. Kemudian yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap, yang berisi mayoritasnya obligasi pemerintah, dan sebagian ada lagi deposito. Ketiga, adalah reksadana campuran, yang berisi obligasi dan saham. Masing-masing tidak melebihi 80% dari total portofolio. Keempat, adalah reksadana saham, yang oleh manajer investasi diinvestasikan mayoritas ke saham hingga 80% dari portofolio, dan sebagian lainnya ada obligasi. Kemudian ada beberapa produk reksadana lain seperti reksadana terproteksi, reksadana indeks, syariah, dan masih banyak lainnya. Kalau kamu yang masih pemula mau cari yang paling rendah resikonya, bisa pilih reksadana pasar uang. Kalau yang paling agresif adalah reksadana saham. Rata-rata return reksadana pasar uang adalah 5% per tahun, sedangkan reksadana pendapatan tetap sekitar 8% per tahun. Reksadana campuran sekitar 13% per tahunnya, dan reksadana saham dengan rata-rata return 15-20% per tahun. Ingat, semua ini tidak ada jaminannya, karena masih ada resiko mengalami penurunan kinerja saat ekonomi lagi tidak bagus. Nah, kalau saham gimana? Kalian nggak perlu pikir yang terlalu rumit, karena investasi itu saham sebenarnya sederhana. Beli saham itu berarti beli perusahaan atau bisnis yang sudah jalan. Tapi nggak semua bisnis bisa kamu beli ya. Hanya beberapa perusahaan yang sudah DBK atau terbuka dan diperdagangkan di bursa efek yang bisa kamu beli sahamnya. Kalau saham ada 2 keuntungan yang bisa kamu dapat.
Yang pertama, yaitu capital gain atau kenaikan harga saham. Contohnya, saham Bank Sentral Asia atau BCA yang 10 tahun lalu, harga sahamnya 6.000 per lembar. Di tahun 2020 ini, harga saham BCA naik menjadi 30.000 per lembarnya, yaitu kenaikan sebesar 5 kali lipat atau 500% dibagi selama 10 tahun. Berarti 50% per tahunnya. Kedua, kalian bisa mendapatkan dividen atau bagi hasil jika perusahaan mencetak laba tiap tahunnya, karena kalian sudah menjadi investor dan menjadi bagian dari perusahaan. Pada tahun 2020 ini saja, BCA menggagal dividen sebesar 11 triliun ke pemegang sahamnya. Setelah kalian memahami bagaimana cara kerja investasi, reksadana, dan saham, kalian bisa langsung praktek mulai beli reksadana atau saham melalui perusahaan sekuritas. Pertama, buka rekening dulu di sekuritas. Kalian bisa nonton video saya yang membahas tutorial membuka rekening saham. Bisa klik di bagian kanan atas layar kalian. Di video tersebut saya juga memberikan beberapa pertimbangan untuk kalian dalam memilih perusahaan sekuritas. Buat teman-teman yang sudah berinvestasi di reksadana dan mau coba investasi ke saham sendiri, kalian tidak perlu repot menganalisa saham satu persatu, karena di My Partnership kita menyediakan ringkasan dan analisa 100 saham yang sudah kita saring berdasarkan kinerja terbaik. Kalian bisa cek lebih detail infonya dengan klik kanan atas layar kalian atau klik link yang saya taruh di deskripsi. Oke, kita sudah sampai di akhir video. Kalau kalian mempunyai pertanyaan mengenai bagaimana membuka rekening dan membeli saham atau reksadana, kalian bisa tanya saya di Instagram @mypartnership atau di kolom komentar video ini. Jika kalian suka topik yang saya bahas di video ini, kalian bisa klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian ya, supaya mereka juga dapat manfaatnya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching.